Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Saya sudah keempat kali di sini. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih ingat, sudah keempat kali. Terakhir jauh jaraknya saya tidak melayani di sini karena COVID. Puji Tuhan, saat ini saya berada di sini. Saya pernah berbicara dengan Pak Gembala bahwa saya mengatakan bahwa saya punya keinginan melayani bukan cuma di mimbar, ya, yang biasa tiap hari Minggu, tetapi saya punya keinginan untuk melayani dalam bentuk khotbah catatan. Dan itu saya berencana akan masukkan di website, biar yang membaca itu bukan cuma di Palu, bukan cuma di daerah Jawa, tapi di dunia luar. Saya sampaikan kepada beliau. Kemudian saya punya keinginan untuk khotbah juga melalui YouTube, seperti Pak Gembala. Nah, tidak tahu bagaimana sampai saya ada di sini. Saya khotbah di saat ini. Itulah rencana Tuhan. Kenapa saya punya rencana gitu Bapak Ibu? Bukan karena ingin top, tetapi karena umur saya sudah 58 tahun, menjalan 59. Kalau masih muda, masih umur 30 ya enggak apa-apa. Menginjil biasa saja. Tapi saya mungkin efektifnya saya itu sampai umur 70, berarti kurang 12 tahun. Nah, waktu ini kalau tidak saya manfaatkan sebaik-baiknya, maka saya merasa tertinggal untuk melayani Tuhan. Hanya itu keinginan saya. Dan Bapak Gembala ini sudah lama berteman dengan saya. Sejak kira-kira 20 tahun yang lalu, jadi Tom ini saya kenal dengan Pak Gembala. Sampai Pak Gembala ini juga menjadi mentor saya, menjadi dosen saya. Di mana saya tugas selalu ada komunikasi dan saya diberikan kesempatan untuk melayani tempat ini. Dan ada satu kesan yang tidak lupa itu, pernah saya melayani malam ya, kok mati lampu Pak ya, mati lampu 3 menit DP lama itu. Waktu itu saya sudah ancang-ancang mau turun waktu itu, tetapi saya lihat jemaat luar biasa, jemaat buka HP, nyala HP, lihat Alkitab, oh berarti kode lanjut, maka lanjutlah saya. Untung khotbah itu tidak saya konsep, sudah masuk di otak. Jadi lanjut, biar gelap, lanjut. 3 menit lebih lama. Terus juga puji Tuhan, haleluya. Nah, sebentar malam saya akan khotbah di sini. Saya sudah berdoa, Tuhan, janganlah mati lampu. Tapi kalau mati lampu tidak apa-apa juga, so siap juga tuh khotbah. Haleluya. Jadi itu dengan Pak Gembala, kami luar biasa pertemanan kami. Dan saya mohon maaf Pak Gembala hari ini dan jemaat, saya tidak membawa istri saat ini. Saya melayani di Palu jaga bawa istri, tapi kali ini tidak, karena mertua saya mengalami kecelakaan lalu lintas 5 bulan yang lalu. Itu retak patah, dia punya tulang dekat pinggul ini, mengakibatkan tidak bisa jalan. Jadi cuma di kursi roda. Nah, cuma di kursi roda, jadi ya tidak bisa mencuci, tidak bisa memasak. Akhirnya istri saya lah yang mencuci, istri saya yang memasak. Ya sudah nanti saya sampaikan sama Ibu Gembala dengan jemaat. Jadi itu masih dalam proses perawatan. Kemudian juga di sini ada hamba Tuhan Pak Yos. Shalom Pak Yos. Juga sering membawa saya penginjilan. Jadi beliau ini memberanikan saya untuk berani bersaksi, berani tampil mendoakan orang lain beliau ini. Juga ada hamba-hamba Tuhan yang lain. Pokoknya banyak teman saya, tetapi beliau dua ini yang paling sering ajak saya untuk pelayanan. Cuma terhenti karena COVID-19. Baik saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan membaca dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Ya. Mari kita sama-sama membaca ayat 18 sampai ayat 20. 1,
2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Terima kasih, silakan duduk. Saya ambil bacaan yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ayat ini berhubungan erat dengan khotbahnya Pak Gembala sebelum-sebelumnya tentang pemuritan. Dan hampir semua kegiatan khotbah, meeting itu hampir semua saya mengikutinya. Dan saya mengikuti perkembangan tentang pemuritan. Pemuritan dalam Alkitab itu pengertiannya suatu proses mendewasakan orang yang percaya. Ya, proses mendewasakan orang yang percaya yang nantinya akan menjadi seperti Kristus. Ini kata-kata ini, kalimat ini berat. Ya, proses mendewasakan orang yang percaya. Mengapa? Mungkin ada yang bertanya, kan kita sudah diselamatkan. Kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan kita, tetapi oleh karena kasih Allah. Ya, mungkin pernah Bapak Ibu mendengar adakah orang berkata begitu dan berhenti sampai di situ. Sehingga menganggap, wah biar berdosa juga tidak apa-apa. Toh kita juga selamat. Kan kita sudah diselamatkan. Karena kasih Allah, bukan karena perbuatannya. Tetapi di sisi lain, Tuhan menuntut supaya kita satu, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu pertama. Kemudian, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kemudian, barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi ternyata setelah kita ditebus, bukan cuma free begitu saja. Bukan cuma diam-diam, ya, karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus, ya kita masuk surga. Padahal kita harus hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan. Ya, saudara-saudara ini diberkati Tuhan. Ya. Mendewasakan artinya membuat jemaat itu mengerti dan semakin mengerti firman Tuhan. Memang harus. Kenapa harus didewasakan? Ya, kenapa jemaat itu harus didewasakan? Termasuk hamba Tuhan, saya juga perlu didewasakan. Pada saat saya di sini saya mendewasakan, pada saat saya di bawah orang yang mendewasakan saya. Jadi bergantian. Mengapa? Karena tidak sedikit orang jatuh ke dalam dosa. Tidak sedikit orang jatuh ke dalam percabulan. Tidak sedikit orang jatuh ke dalam narkoba. Tidak sedikit orang jatuh ke dalam perampokan dan kejahatan lainnya karena tidak memahami, tidak mengerti firman Allah. Oleh sebab itu, pemuritan itu sangat perlu. Pemuritan itu dilakukan di gereja atau gereja lokal atau perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau di rumah. Kalau istilah kita orang dulu kolom, ya. Kalau istilah di lain saya sudah lupa. Ada kolom, ya, tempat orang percaya. Disitulah pemuritan. Pemuritan atau pembinaan sesuai firman Tuhan harus ditahu. Jangan sampai kita kurang mengerti. Ya. Setiap orang percaya dikatakan dalam Yohanes 1 pasal 12. Setiap orang percaya kepada Tuhan diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu. Kalau kita percaya kita diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah, maka kita percaya kalau kita berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan akan kabulkan. Pertanyaannya, kenapa kita sering berdoa, tetapi lama baru Tuhan kabulkan? Nah, saya kasih gambaran, waktu Rasul Paulus belum rasul ya, waktu dia dibutakan oleh Tuhan, perjalanannya ke Damsyik, dibutakan matanya. Setelah dibutakan, Tuhan Allah perintah, ya kan? Perintah, ya singkat ya.
Tuhan Allah perintah untuk kepada Ananias tumpang tangan sama Paulus. Nah, karena Tuhan Allah bilang, Tuhan Yesus bilang bahwa dia akan pakai orang ini. Setelah tumpang tangan sembuh. Setelah sembuh, perjalanan penggilingan Rasul Paulus itu penuh banyak tantangan berat. Dia mengalami penganiayaan yang luar biasa. Setelah itu, dia diizinkan oleh Tuhan mendapat duri dalam daging. Apa maksud duri dalam daging ini? Setelah kita baca dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10, ternyata supaya Paulus itu rendah hati, tidak sombong. Itu. Dalam cerita itu tidak diteruskan sampai selesai, tetapi kita yakin kalau proses Tuhan untuk merendahkan hati Paulus, pasti Paulus akan rendah hati. Dan pasti dia sembuh dari duri dalam daging. Nah, saudara-saudara, begitupun kita, kalau kita berdoa, sudah berdoa ya, kita yakin kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi belum juga Tuhan sembuhkan. Bukan Tuhan mau ulur-ulur waktu, tetapi sesungguhnya Tuhan menghendaki supaya kita juga rendah hati. Nah, bangsa Israel, ketika mereka melihat 10 tulah di Mesir, luar biasa, spektakuler, ajaib tulah itu. Setelah mereka melihat tulah itu, Tuhan Allah membawa mereka ke tanah Kanaan melalui padang gurun. Tetapi dalam proses penglihatan mujizat itu, Tuhan Allah belum yakin mereka ini sudah rendah hati. Belum. Mereka ini di Mesir budak. Nah, saudara-saudara, budak itu berarti dipukul-pukul, ditendang-tendang, diinjak-injak, dimatikan juga. Nah, orang kalau dipukul, diinjak-injak, mentalnya itu akan jadi keras. Makanya bangsa Israel di padang gurun itu sering mengeluh kepada Tuhan. Ya, bersungut-sungut karena mereka sebelumnya budak. Nah, dalam proses perjalanan itu Tuhan mau merendahkan hati mereka. Ada tertulis dalam Ulangan 8 ayat 2. Sengaja Tuhan izinkan mereka mengalami kesulitan-kesulitan di padang gurun, supaya Tuhan mau cari tahu apakah mereka setia dengan Tuhan atau tidak, atau mau mengeluh-mengeluh, dan supaya mereka merendahkan hati mereka. Ya, yang berikutnya pemuritan. Ya, pemuritan ada 2. Yang dimuridkan itu jemaat, yang memuridkan itu yaitu pengkhotbah. Apakah pendeta, penatua ya kalau di gereja tetangga, atau evangelis, atau pelayan khusus yang dipercayakan untuk mengkhotbah. Nah, antara yang memuridkan dengan yang dimuridkan ini harus ada saling mengerti. Harus ada saling kerjasama, harus ada saling memahami. Ya. Tidak boleh ada rasa iri hati, rasa cemburu, rasa dengki. Karena setiap khotbah yang disampaikan itu tidak selalu enak. Betul Pak Gembala? Iya. Kalau khotbah itu berbicara tentang kesembuhan, wah senang. Kalau khotbah itu berbicara tentang berkat, oh memang senang. Khotbah itu berbicara tentang mujizat, oh saya mau datang mujizat. Tapi begitu dia singgung dosa, apalagi ini mau dibilang. Nah, ini. Dulu saya begitu Bapak Ibu, apalagi mau dibilang ini. Belum tentu juga Bapak itu khotbah, dia juga bisa bikin begitu. Ya kan? Karena firman Tuhan ini dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Memang segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kesalahan. Ya, so kita buka, jangan salah baca. Coba kita buka. 2 Timotius 3. Ya. Ulangi.
2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang ilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ketika firman itu mau menyatakan kesalahan, disitulah kita bisa tersinggung. Namun setelah proses itu berjalan, saya mulai belajar mendewasakan diri. Kalau ada pendeta yang khotbah tentang kesombongan, puji Tuhan, haleluya. Di hadapan Tuhan tidak boleh ada kesombongan. Tinggi hati tidak bisa. Karena Tuhan membenci orang yang sombong. Puji Tuhan, haleluya. Saya sangat bersyukur kalau khotbah itu menegur. Meskipun mungkin ada di kanan kiri mungkin tidak suka. Tetapi harus suka karena itu firman menegur. Nah itulah yang saya bilang bahwa khotbah itu tidak selamanya mengenakan. Karena dia mengoreksi. Dia menyatakan kesalahan. Harus kita dengar. Kalau kita tidak mau dengar, maka proses pemuritan itu tidak akan jalan. Tidak akan jalan. Proses pemuritan itu merupakan persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan itu tidak sia-sia. Ya, setiap persekutuan itu tidak sia-sia. Ada urapan, ada hadirat Tuhan, ada mujizat Tuhan yang menambah kita untuk terus semakin melayani, dan semakin melayani. Oke, sekarang pemuritan di gedung gereja. Nah, bisa kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Apakah pemuritan itu juga terjadi di rumah kita masing-masing? Artinya begini, apakah di setiap keluarga itu ada yang namanya mesbah doa? Bapak, ibu, anak gantian berdoa, membaca Alkitab. Itu proses pemuritan. Proses mendewasakan iman, mendewasakan orang yang percaya. Agar supaya apa? Iman kuat. Sebab kalau mesbah doa itu ada, maka setiap orang percaya itu akan dipimpin oleh Roh. Roh itulah yang akan memimpin kita. Ya. Kalau kita sering jatuh ke dalam dosa, karena kita tidak dipimpin oleh Roh. Dalam Galatia 5, keinginan Roh itu bertentangan dengan keinginan daging. Tidak bisa berjalan sama-sama. Ya, keinginan roh, keinginan daging itu bertentangan. Tidak bisa jalan sama-sama. Contoh begini. Misalnya saya setiap hari melayani. Ya, bukan setiap hari, sering melayani. Ada mesbah doa di rumah. Tetapi di sisi lain saya tukang memakai, ya, tukang memakai. Itu contoh. Tidak bisa. Harus dihilangkan itu. Nah, bagaimana menghilangkan kebiasaan itu? Tuntunan Roh Kudus itulah yang akan membimbing kita menghilangkan kebiasaan yang buruk itu. Kemudian, mengapa tadi sudah saya sebutkan mengapa orang cenderung melakukan pelanggaran asusila, ya tadi pelacuran, juga kejahatan-kejahatan lainnya. Karena hidup mereka itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Bangunlah mesbah doa di rumah. Perlu. Nah, sekarang ada hambatan pada saat membangun mesbah doa itu, ya. Kalau saya mengaku pertama ada. Tetapi saya mendoakan sama istri anak-anak saya. Bapak, ya Tuhan, berikanlah hati yang rindu untuk beribadah kepada istri dan anak-anak saya. Berikan mereka kerinduan yang kuat. Berikan mereka keyakinan bahwa di dalam Tuhan itu ada pertolongan. Ayah mereka itu. Jadi bukan dengan paksaan. Ya. Bukan dengan paksaan, dengan doa. Akhirnya sampai sekarang ya ada mesbah doa. Puji Tuhan, kita merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Nah, kemudian itu pemuritan di rumah. Nah, pemuritan di lingkungan sekitarnya. Apakah itu dapat dilakukan? Nah, kalau ada hambatan, apa hambatan itu? Bapak Ibu, kuncinya cuma satu, berdoa. Didoakan, jangan putus asa. Ya. Kemudian, ya, tadi dijelaskan antara yang memuridkan dengan yang dimuridkan. Kemudian jelaskan juga tentang khotbah. Ya. Sekarang kita masuk dalam kekudusan dulu. Sebab tadi saya belum jelaskan apa itu kekudusan. Kekudusan melayani Tuhan. Ya. Kekudusan tadi disebutkan bahwa
peka dengan dosa sekecil apapun. Artinya ketika kita merasa kita berbuat dosa, cepat kasih tahu sama Tuhan, minta ampun. Karena Tuhan mengatakan jika kamu jikalau kamu jikalau kamu meminta ampun, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampunimu dan membebaskan kamu dari segala kejahatan. Itu. Kalau kita meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan ampuni kita, asal kita terus terang. Nah, lanjut saudara-saudara. Mungkin saudara bertanya, apa kunjung sampai di situ? Lanjut lagi. Hidup dalam kekudusan itu hidup yang rendah hati, hidup yang tidak gampang tersinggung, hidup yang mau berkomunikasi dengan orang dengan lemah lembut, hidup yang mau mengampuni orang, hidup yang peduli dengan orang, sehingga kecenderungan untuk jatuh dalam dosa itu sangat kecil. Nah, kemudian mungkin saudara pernah bertanya, apakah dengan hidup kekudusan itu sudah tidak pernah akan jatuh lagi? Pasti akan jatuh lagi. Tetapi ketika kita jatuh, kita akui itu kepada Tuhan. Berikut bahwa ketika kita diproses untuk menjadi kekudusan, proses itu yaitu yang pertama, membaca firman Tuhan. Ya, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Ada tersebut dalam Yosua 1 ayat 8. Saudara-saudara ini berkati oleh Tuhan. Yosua 1 ayat 8 itu menggambarkan perjalanan bangsa Israel di mana mereka akan memasuki tanah Kanaan. Yang mereka dapat pertama itu kerajaan Yeriko. Ada 31 kerajaan yang akan mereka lewati. 31 kerajaan. Mereka memasuki tanah Kanaan itu tidak hanya masuk frei, harus perang. Kan begitu, mereka pikir harus perang. Tetapi bagi Tuhan Allah sampaikan kepada mereka, jangan lupa berkatakan kitab Taurat. Renungkan itu siang dan malam. Ya, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ya, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Yosua 8 ayat 2. Ya, ulang Yosua 2 ayat 8 bukan? Ya, di situ. Ini kan kalau dipikir secara logika tidak nyambung ini. Masa orang mau berperang suruh baca Alkitab? Ini kalau pada saat itu andai kata kita ada di situ, mungkin kita berpikir begitu juga. Tidak nyambung ini. Masa kita mau perangin disuruh baca Alkitab? Tetapi mereka tidak tahu bahwa ketika mereka berperang, Tuhan Allah sesungguhnya yang akan berperang. Buktinya ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko 7 kali dengan meniup trompet itu, maka tembok Yeriko itu runtuh. Itu sebagai bukti. Nah, saudara diberkati Tuhan. Kehidupan kita tentu tidak seperti bangsa Israel yang berangkat dari Mesir ke tanah Kanaan. Lain kita punya, tetapi kita juga ada pergumulan. Pergumulan yang kita hadapi itulah salib yang harus kita pikul. Yang mau tidak mau harus pikul itu salib itu. Pergumulan sebagai pelayan, pergumulan sebagai jemaat, ya. Pergumulan sebagai pemuda, pergumulan sebagai orang tua, sebagai istri. Semua kita punya pergumulan, punya salib yang harus kita pikul. Itu resiko yang mengikut Kristus. Saya kasih contoh, bagaimana bolehnya salib yang kita hadapi. Firman Tuhan mengatakan, bersyukurlah di dalam segala hal. Dalam segala hal kita bersyukur. Ketika kita dianiaya, bersyukur. Ketika kita ditipu, bersyukur. Ketika kita dirampas akan kepemilikan kita, bersyukur dulu. Bukan berarti kita mau kasih, bersyukur dulu karena kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Nah, pembacaan ini dalam Tesalonika ini, setelah saya baca, kenapa Rasul Paulus mengatakan hal itu kepada jemaat di Tesalonika? Rupanya jemaat Tesalonika ini juga merasakan aniaya tekanan dari orang Yahudi ketika mereka menerima berita Injil Rasul Paulus. Rasul Paulus dianiaya, mereka juga dianiaya. Jadi Paulus katakan bersyukurlah dalam segala hal.
Jangan membalas. Berikan tempat untuk murka Tuhan untuk membalas. Dalam Tuhan ada pembalasan. Ya. Kalau saudaramu lapar, berilah ia makan. Kalau saudaramu haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, engkau menaruh bara api di kepalanya. Itu firman katakan. Jadi harus bersyukur dalam segala hal. Namun dalam cerita itu, Paulus memberikan penghiburan kepada jemaat Tesalonika. Bahwa ketika nanti bunyi nafir yang terakhir, ya ada di pembacaan sebelumnya. Maka ketika bunyi nafiri, suara malaikat berseru, maka orang-orang yang percaya akan Tuhan, yang sudah meninggal lebih dulu dari kita, itu akan terangkat ke atas. Kemudian kita yang masih hidup akan diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, itulah yang dinamakan pertemuan di udara. Nah, jadi sekalipun mereka berlelah, mereka sabar, ya mereka merasa tersiksa karena tekanan-tekanan dari bangsa Israel. Tetapi ada janji Tuhan bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan Allah di angkasa. Begitupun kita. Kan khotbah itu khotbah eskatologi, akhir zaman. Itu menghibur kita semua bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Kemudian saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai pengkhotbah atau yang memberi materi, tentu harus mempersiapkan khotbahnya dengan baik. Karena khotbah kalau hanya asal-asalan, yang tidak menyentuh hati jemaat, maka pemberitaan itu tidak efektif. Seorang pengkhotbah juga harus menyiapkan diri, menyiapkan waktu untuk berdoa. Saya copy dari khotbahnya Pak Gembala beberapa minggu yang lalu, bahwa kalau seorang hamba Tuhan tidak punya waktu khusus untuk berdoa, maka diragukan pelayanannya. Jadi harus, sebenarnya bukan hamba Tuhan, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga punya waktu khusus untuk berdoa. Saya kagum sama ibunda saya, mama saya. Sejak kami dari kecil, dari SD, mama sering berdoa. Papa tidak pernah berdoa. Betul. Dengan doanya mama terus menjadikan kami anak-anak orang yang selalu beribadah kepada Tuhan. Mama dan papa lebih dulu meninggal. Papa dia ya karena dia seorang marinir, orang tentara. Dia bergaul dengan berhala, opo-opo orang saya bilang. Nah, tapi akhirnya papa sudah lepas. Saya tidak tahu apa lepas itu sampai di dalam hati atau cuma di luar. Saya sempat diajar juga Bapak Ibu. Nah ini penting pemuritan, supaya jemaat ketika sakit jangan pergi dukun. Pentingnya pemuritan itu. Biar jemaat tahu, kita semua tahu. Kalau kita ada persoalan, ada kesulitan, ada sakit, jangan ke dukun. Saya yakin di sini tidak ada. Cuma orang di luar sana, di Bitung, Sulawesi Utara. Karena di sana banyak dukun. Bapak Ibu, saya dipengaruhi waktu itu. Apa Bapak bilang? Kecuali kamu menjadi pendeta. Oh begitu ya? Karena kamu di kepolisian itu ada saja mau berkelahi dengan masyarakat, dengan TNI. Jadi kalau kamu tidak siap diri, kamu jadi korban. Maka waktu itu saya ikut belajar 12 tahun. Ya, tetapi waktu itu saya mendapat kesulitan waktu di pendidikan. Saya tidak ada uang. Nah, tidak uang waktu itu. Tindakan saya menyanyi di barak sendirian, di asrama saya sendirian. Teman-teman sudah pergi pesiar, saya tinggal sendiri karena saya tidak ada uang waktu itu. Maka saya menyanyi, ada gitar saya pinjam. Menyanyi sambil menangis, minta ampun Tuhan. Saya sudah salah Tuhan. Ternyata berhala ini tidak ada gunanya untuk saya, bikin susah saya. Saya berjanji Tuhan, saya mau lepas. Setelah saya bilang itu, 1 minggu kemudian, papa saya kirim uang 2 juta sama saya. Padahal saya tidak minta. Nah, dari cerita ini, itulah Tuhan yang mau tolong umatnya. Tidak selalu ada respon dulu. Ya, tidak selalu ada respon dulu. Ada kasih Tuhan kepada kita tanpa kita punya
kondisi yang harus bersih, Tuhan bisa menolong kita karena kasih-Nya, karena belas kasihan-Nya. Nah, itu saya dapat luar biasa. Yang kedua, ketika saya mengalami sakit di Ampana, ini Pak Gembala dan Ibu tahu, sakit alergi, ya, di tangan, di kepala, di belakang, di kaki. Itu sakit segitu sangat luar biasa. Saya sudah berobat ke dokter ahli kulit, tidak sembuh-sembuh. 3 tahun setengah lamanya. 3 tahun setengah bukan waktu yang gampang. Saya sudah puasa 3 hari 3 malam 2 kali, tidak sembuh itu. Sampai ada seorang hamba Tuhan tanya sama saya, Pak Feki, apa yang Pak Feki dapat dari puasa 3 hari? Saya tanya, Bapak belum pernah puasa 3 hari kah? Belum? Saya diam sudah. Bahaya ini kalau tidak pernah puasa 3 hari sama Tuhan ini. Nah, tapi sudah, tidak apa-apa. Saya tidak tanggapi. Nah, saya banyak didoakan oleh teman-teman pendeta. Belum sembuh. Muncul Pak Gembala datangnya saya di Ampana dengan Ibu. Pak Gembala punya misi lain. Pak Feki, saya mau doakan Bapak. Mau memberikan semangat, kekuatan kepada Bapak untuk menghadapi tantangan ini. Di situ saya menyadari bahwa saya harus introspeksi diri saya. Mesti introspeksi. Kenapa saya tidak sembuh-sembuh? Kalau dulu itu ada mujizat, saya berdoa, menyanyi, 1 minggu datang uang. Kenapa kali ini semua nyanyi tidak datang untuk sembuhan? Nah, berarti ada hal yang perlu saya introspeksi, yaitu kesombongan saya. Kesombongan saya dan tidak mau memberikan maaf kepada orang lain. Itu mesti saya hilang, saudara-saudara. Meskipun kita sudah yakin ada kuasa yang diberikan Tuhan, tapi kuasa itu tidak akan terjadi kalau kita menyimpan kesalahan orang lain. Gimana Pak? Tapi senior penginjilan, sama-sama terus menginjil. Tidak akan datang kesembuhan itu kalau kesombongan, ya, iri hati, kedengkian ada sama kita. Memang kesombongan itu susah sekali Pak. Nah tahu memang susah sekali mau hilang. Tiap hari saya minta ampun. Tuhan minta ampun, saya ini sombong sekali. Tapi ada saja tuh sombong itu muncul. Nah mungkin ya, saya ini sama dengan Rasul Paulus. Kenapa Tuhan izinkan dulu dalam daging sama Rasul Paulus? Rasul Paulus ini kan dia bekas membunuh para rasul. Nah kalau orang yang suka membunuh, temperamen emosinya tinggi. Kalau saya 35 tahun di kepolisian, suka marah-marah anggota. Jadi mau menghilangkan itu, kesombongan itu perlu waktu. Makanya Tuhan izinkan musibah menimpa saya. Kemudian suatu saat mama saya tanya, mana bilang supaya semua, apa masih ada tuh di pipi itu dan. Oke, itu artinya apa? Tuhan izinkan lagi karena kesombongan belum hilang semua. Memang masih ada di sini. Puji Tuhan, haleluya, kalau Pak Gembala undang saya melayani. Yang pertama, kesombongan saya berusaha untuk hilangkan. Saya ingin hidup berendah hati. Dan itu merupakan contoh untuk pemuridan. Bagaimana kita mau bilang jemaat tidak boleh sombong? Kita yang sombong. Bagaimana kita bilang jemaat mesti rajin baca Alkitab, rajin berdoa? Kita kurang berdoa, tidak ada waktu khusus. Ya, kemudian satu hal lagi, puji-pujian yang mendatangkan ya kiriman uang kepada saya. Puji-pujian Bapak Ibu itu luar biasa. Puji-pujian itu tidak bisa dianggap remeh. Lakukanlah puji-pujian itu pada saat ada doa khusus di rumah. Ya. Kalaupun 1 lagu belum cukup, tambah. Saya sampai 40 lagu 1 malam. Begitu. Nah, ketika kita sudah dalam hadirat Tuhan, kita merasa kenyamanan yang luar biasa. Damai sejahtera luar biasa. Rasa-rasanya tidak mau berhenti itu doa. Doa pujian, doa pujian, sambung terus. Luar biasa kalau kita sudah merasakan hadirat Tuhan. Memang berat saudara-saudara. Dari tadi saya jelaskan tentang menjadi seperti Kristus, itu berat. Mau hidup kudus, itu berat. Ya. Mau supaya melakukan firman Tuhan, ya, mau berdoa, ada mesbah doa di rumah, itu berat, banyak pergumulan. Kuncinya kita minta pertolongan Roh Kudus. Coba kita buka dalam Yohanes 16. Saya ulangi ya. Yohanes 14
Ulangi, Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh itulah yang bawa kita kepada kebenaran. Kita tidak bisa dengan kemampuan kita untuk masuk dalam kekudusan, tidak bisa. Untuk menjadi seperti Kristus tidak akan bisa kalau dengan kemampuan kita. Harus Roh Kudus. Oleh sebab itu, makanan rohani kita firman Allah dan Roh Kudus. Artinya setelah kita baca firman itu, kita harus banyak berdoa. Itu. Harus banyak berdoa. Ada hubungan spesial dengan Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk kita terhindar dari dosa. Yang tadinya kita tidak bisa berikan maaf, Roh Kudus bisa berikan kekuatan. Boleh memaafkan. Yang tadinya misalnya suka batang-peleng, ya kalau saya di kepolisian, Roh Kudus kasih hati damai sejahtera, tidak batang-peleng. Yang tadinya misalnya suka menendam, Roh Kudus berikan damai sejahtera, tidak lagi menendam. Berbicara sama Roh Kudus, Roh Kudus, saya orangnya pendendam, saya orangnya tukang simpang hati, saya orangnya segala dan sebagainya. Roh Kuduslah itu yang akan tuntun kita. Amin, saudara-saudara. Ya, amin. Jadi itulah peran Roh Kudus kepada kita. Kuncinya berbicara kepada Roh Kudus. Kalau kita berkata bahwa tidak mungkin, kita ini penuh dengan kekurangan, kita ini penuh dengan keterbatasan. Tidak mungkin kita menjadi seperti Tuhan Yesus, tidak mungkin. Tidak mungkin kita menghidup kudus, kita penuh kekurangan. Apa gunanya Tuhan Yesus kirim Roh Kudus sebagai penolong yang mengajar, mengingatkan, membawa kepada kebenaran? Hanya karena kita tidak pernah berbicara sama Roh Kudus. Dalam doa kita sering berbicara Bapa, Yesus, tapi kurang kita bicara Roh Kudus. Bicaralah kepada Roh Kudus. Engkau diutus oleh Bapa sebagai penolong kami, sebagai pengajar kami, mengingat kami, membawa kami kepada kebenaran. Bawalah kami Tuhan kepada kekudusan. Bawalah kami Tuhan untuk menjadi seperti Engkau yang hidup dalam kekudusan, yang kalau dianiaya tidak membalas. Ya kan Tuhan Yesus waktu dianiaya, diludahi, dia tidak membalas. Itulah kata Yesus. Ketika dia menginjil, ada banyak tantangan, dia tidak menyerah. Begitulah kalau kita menginjil, ada risiko yang harus kita pikul. Itulah yang salib harus kita pikul. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai evaluasi, mari kita mengevaluasi pribadi kita, rumah tangga kita. Tidak usah kita mengevaluasi orang lain, evaluasi rumah tangga kita masing-masing, diri kita masing-masing. Apakah kita ini sudah melaksanakan firman Tuhan? Yang pertama, sudahkah kita membaca Alkitab? Ya, sudahkah kita berdoa bersama-sama dengan keluarga? Sudahkah kita merasakan damai sejahtera? Ya, sudahkah kita merasakan lemah lembut? Sudahkah kita merasakan jamaah tangan Tuhan sehingga kita tidak menjadi orang pendendam? Kita evaluasi. Kalau ada hambatan, pertama, bawalah dalam doa. Yang kedua, koordinasilah dengan gembala jemaat. Nah, gitu caranya. Kalau ibu-ibu dengan ibu gembala, biarlah firman Tuhan memberkati kita semua saat ini.